Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi, stambuk A2411902. Nama saya Linda Jelani dengan stambuk A2411973. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, stambuk A2411936. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Puspa, stambuk A2411904. Perkenalkan, nama saya Nurjana, stambuk A2411920. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam eksperimen ini yaitu yang pertama ada nampan, ada kertas origami, pasir, air, serta ada tanaman-tanaman yang digunakan sebagai pohon dalam video ini. Penyebab umum terjadinya gempa bumi yaitu karena adanya pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak, sehingga semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada kadar di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Nah, pada saat itulah maka gempa terjadi. Kita dilihat dari ilustrasi berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya tsunami. Nah, teman saya tadi sudah menjelaskan mengenai proses terjadinya gempa bumi. Nah, di mana tsunami ini terjadi juga dipengaruhi oleh adanya gempa bumi. Di mana jika gempa bumi itu kuat, maka potensi terjadinya tsunami juga semakin besar. Di mana proses terjadinya gempa bumi itu terjadi akibat adanya pergeseran lempeng. Nah, di mana saat terjadinya proses pergeseran lempeng itu akan terjadi patahan, di mana patahan tersebut akan bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, tsunami itu terjadi pada saat patahan itu terjadi kan ada yang bergerak ke bawah dan ke atas. Jadi air tersebut akan menuju ke patahan bagian bawah dan surut. Nah, di mana pada saat air itu surut, beberapa setelahnya air tersebut akan disemburkan keluar. Bisa kita lihat seperti ilustrasi berikut. Di mana kan tadi saya katakan bahwa air surut kemudian disemburkan keluar seperti ini. Gempa tsunami. Pengertian gempa. Gempa bumi merupakan hasil dari pelepasan tiba-tiba energi dalam gerak bumi yang menciptakan gelombang seismik. Kegempaan seismis atau aktivitas seismik pada suatu daerah mengacu pada frekuensi, jenis dan ukuran gempa bumi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Ketika epicentrum gempa besar terletak di lapis pantai, dasar laut akan tergerus dan cukup untuk menimbulkan tsunami. Penyebab alami gempa bumi. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Energi yang dilepaskan sebagai kombinasi dari radiasi, gelombang seismik, regangan atau elastis, panas dari gesekan permukaan patahan, dan retakan dari batuan, sehingga menyebabkan gempa bumi. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Patahan penyebab gempa. Ada 3 jenis patahan yang semuanya dapat menyebabkan interplat gempa. Merupakan gempa yang Patahan strik slip. Patahan strik slip adalah struktur curam di mana kedua belah pihak dari patahan menyelinap horizontal melewati satu sama lain. Selanjutnya, patahan normal dan reverse. Patahan normal dan reverse adalah contoh deep slip patahan menukik, di mana perpindahan sepanjang patahan dalam arah deep dan gerakan pada mereka melibatkan komponen vertikal. Sesar normal terjadi terutama di daerah di mana kerak sedang diperluas seperti batas divergen. Sedangkan trus patahan terjadi di daerah di mana kerak sedang dipersingkat seperti di batas konvergen.
Selanjutnya, jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama, menurut proses terjadinya. Ada gempa tektonik, yaitu terjadi karena tumbukan lempeng di litosfer bumi karena tenaga tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik, terjadi akibat aktivitas gunung api. Gempa jenis ini hanya dirasakan di sekitar gunung api sebelum dirinya meletus, saat terjadi letusan, dan beberapa saat setelah terjadi letusan. Yang ketiga, ada gempa runtuhan atau longsoran. Gempa jenis ini terjadi karena adanya area kosong di bawah lahan yang runtuh. Yang kedua, berdasarkan bentuk epicentrum. Ada gempa sentral, yaitu epicentrum berbentuk titik. Ada gempa linear, yaitu epicentrum berbentuk garis. Dan yang ketiga, ada berdasarkan kedalaman hipocentrum. Ada gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Yang keempat, ada menurut jaraknya. Ada gempa bumi sangat jauh, yaitu jarak epicentrumnya di atas 10.000 km. Ada gempa bumi jauh dengan jarak epicentrum di atas 10.000 km. Ada gempa bumi lokal, jarak epicentrum kurang dari 10.000 km. Ada yang kelima, menurut lokasi. Ada gempa daratan, yaitu epicentrumnya terjadi di daratan. Ada gempa lautan, epicentrumnya terjadi di dasar laut. Gempa jenis ini menimbulkan terjadinya tsunami. Dan ada juga gempa berdasarkan kekuatan magnitudo. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tsunami. Di sini kita sebutkan ada 4, yaitu yang pertama, gempa bumi bawah laut. Yang kedua, letusan gunung berapi bawah laut. Yang ketiga, terjadinya longsor bawah laut. Dan yang terakhir yaitu adanya hantaman meteor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tsunami. Yang pertama yaitu tsunami lokal, yang kedua tsunami regional, yang ketiga tsunami jarak, yang keempat tsunami meteorologis, dan yang terakhir yaitu mikrotsunami.